nuansanya tuh bener-bener dapet gitu loh. Iya. Aku nggak bayangin ketika lagunya nggak Bella Ciao, akankah dapat feel yang seperti itu? Iya. Review yang seharusnya. Ya, review yang seharusnya bukan menceritakan dari awal sampai akhir ceritanya. Udah nggak usah dibahas. Kasihan udah ngupload loh mereka itu udah ngupload. Iya. Dali itu kalau nggak salah satu seniman yang memiliki paham komunis. Sebenarnya series itu nggak cuma satu yang nulis naskah ya. Jadi Mereka punya tim. Iya, tim gitu misalnya. Di sini tokohnya ada 8 orang. Mungkin ada 8 penulis naskah yang pegang karakternya satu-satu. Jadi sebenarnya proses penulisan naskah di series ini sebenarnya itu hampir sama kayak penulisan sinetron di Indonesia. Iya, kejar tayang. Kejar tayang. Oke, gak kerasa ini udah episode kedua ini ya podcast kita. Setelah episode pertama setahun yang lalu, gibah-gibah gak penting. Sekarang kita ngomong agak penting. Iya. Oke, perkenalkan. Ini harus banget perkenalan nih kita. Iya, harus dong. Siapa tahu kan lupa sudah setahun yang lalu kan. Yang lalu. Lebih baik kita kenalan Podcast lagi. setahun sekali. Podcast setahun sekali. Setelah kemarin 2019. Oke, di sini saya ada Raka, aka Raka Tokan. Terus di sampingnya teman berdua ini ada saya Lutfi sebagai pemberisik aja sebenarnya di sini. Saya Gading. Saya kemarin nggak ikut. Iya. Kita di sini bertiga dari White House Media Network. Jadi White House Media Network tuh punya berbagai macam acara yang ya pergerakannya nggak cepet-cepet amat, nggak ngonten-ngonten amat. Nah, kita tuh punya acara White House belakang layar. Asik. Karena yang di belakang bukan di depan. Oke. Kita akan bahas. Nah. Gitu doang. Iya. Bentar. Sih toh. Namanya baru episode kedua. Siap. Jangan kaku-kaku. Kayak kanebo kaku. Jadi kita akan bahas mengapresiasi atau mereview, tapi bukan menceritakan dari awal sampai akhir ya. Kayak YouTuber gitu. Bukan spoiler ya. Iya. Itu namanya bercerita. Ya. Oke. Kita Jangan akan nyindir YouTuber itulah. Walaupun jelek tuh, tapi ya udah. Iya. walaupun yang nonton 25.000 tapi ya udah gitu. Padahal cuman menceritakan kembali. Tapi ya udah. Daripada kamu dengerin dia cerita, kamu mending nonton sendiri. Nah, iya benar. Oke. Sekarang ini kita mau bahas tentang film Serial. ya, serial Netflix yang berjudul La Casa de Papel. Bener nggak sih pronunciation-nya? dalam Kurang lebih Prancis. begitulah. Ya, kurang lebih gitu. La Casa de Papel atau bahasa Inggrisnya Money Heist. Iya. Money Heist itu awalnya tayang di TV Spanyol di channel Antena 3. Itu siaran gratis ya. Kita nonton TV gitulah. Cuman dia bentuknya series. Ya, sinetron. Iya, sinetron. Tapi ya beda sama sinetronnya sini kan. Awalnya tuh namanya bukan Money Heist atau La Casa de Papel. Namun oh tapi ya salah ya. Tapi ada nama yang lebih jadul lagi. Tadinya tuh namanya Los Desahuciados. Los Deshuciados. Nah, ya. Yang kalau bahasa Inggris itu artinya The Hopeless. Ranu Harapan. Ya, enggak ada Itu harapan. judul paling awal, sebelum diproduksi. Jadi judul perencanaan itu adalah awalnya Los Desahuciados. yang artinya The Hopeless. Ya. Karena memang ya kurang lebih ya gitulah ceritanya. Ya ini kebetulan Mas Gading itu salah satu kru ya. Di pra tuh dia ikut bersih-bersih. PU. Makanya dia tahu gitu. Di calling PU ning Spanyol bos. Anger lah. Wis kudu PU Spanyol lho. PU ini Netflix. Ngeri. Lanjut. Terus ini tuh produksinya ada saudaranya Alex Piña.
Bukan saudara, produser. Oh, produser. Eksekutif produser. Eksekutif produser Alex Pinya. Sama kreator ide awal. Ide awal dari cerita itu ya. Terus ada nama-nama pemainnya tuh. Nama-nama pemainnya itu yang uniknya ini berasal dari nama kota. Kenapa dijelasin dengan nama kota? Karena itu sebagai nama samaran biar nggak ketahuan nama aslinya. Dan nama pemeran yang dikasih nama kota pertama itu adalah Tokyo. Tapi awalnya itu pada saat sutradara ini sedang menunggu produser datang. Lalu produser dari film ini datang memakai kaos Tokyo. Lalu saudaranya dan eksekutif produsernya tiba-tiba lihat kaosnya dari produser itu langsung bilang, "Oh, ini nama yang bagus buat tokonya." Karena si produsernya itu datang pakai kaos tulisannya Tokyo. Terus akhirnya pada saat itu si cewek ini dikasih nama Tokyo dan dalam 15 menit selanjutnya dia mendapatkan nama-nama kota selanjutnya. Seperti Berlin, terus ada Nairobi, Denver, Rio, terus dan sebagainya. Dan lain-lain lah. Jadi awalnya yang profesor itu adalah satu-satunya tokoh yang tidak punya nama kota. Tapi nama aslinya sebenarnya ada di plan-nya mereka membuat film ini, yaitu Vatican City. Kalau orang-orang tahu kan Vatikan itu kan sentralnya ini ya, Katolik ya. Iya, yang Mekahnya. Iya, kayak orang Mekahnya Katolik lah. Ada di Roma. Nah itu kok dipakai sebagai nama profesor, wah itu pasti banyak inilah menimbulkan protes. Kenapa? Oh, itu kan nama suci, kenapa kok dipakai sebagai ini? Karena kreatornya itu sendiri mikir bahwa Vatikan itu adalah power ini yang bisa mengendalikan dunia kayak gitu. Pikirnya kayak gitu. Kota kecil yang bisa mengendalikan dunia dan memiliki impact yang besar. Padahal kalau misalkan di film itu profesor bener-bener pakai nama kota Vatikan itu, mungkin kan bisa jadi konten buat kita gitu ya. Iya. Jadi konspirasi di balik La Casa de Papel. Nah, misalkan kayak gitu. Ini sebenarnya ada konspirasi nih, saya yakin ini. Sebenarnya ada. Karena terbaca tidak jadi dipakai. Iya, karena ini kreatornya gak mau gak ada backing mungkin ya. Nah, takut. Iya. Soalnya sebelumnya belum didekengi sama Netflix. Ya. Mungkin kalau udah didekengi sama Netflix jadi beda cerita. Ini kelasnya baru TV TV baru sinetron di TV lokal. Ibaratkan di Indonesia tuh mungkin TVRI. Iya. Jadi nggak usah macem-macem gitu. Nanti sampai bawa Vatikan nanti bahaya. Digerutuk ormas Vatikan. Ngawur. Terus yang uniknya itu ada dari Tokyo. Entah kenapa itu saya lihat-lihat kreatornya tuh di samping mementingkan profesor, pembentukan karakter profesor, dia juga memikirkan pembentukan karakter dari Tokyo. Karena Tokyo itu sendiri terinspirasi dari tokoh di film Leon. Itu film tahun 95. Di situ ada karakter cewek namanya Asmatilda. Itu yang menginspirasi. Matilda, Mor. Kok Asmatilda sih? Asmatilda. Matilda. Salah kutip sampean. Iya. Emang tulisannya Natalie Portman Asmatilda, tapi tokonya namanya Matilda, bukan Asmatilda. Ya apa sih? Asik sepakai Matilda, bukan namanya Asmatilda. Ya apa sih? Oke. Iya. Agak dimundur sedikit sih. Nah, di situ tuh ada tokoh yang namanya Matilda, atau seorang cewek yang hampir 3D tokohnya secara fisik sama seperti Tokyo. Jadi potongan rambutnya, terus bajunya, sifatnya, terus apa gesturnya. Kreatornya tuh terinspirasi dari karakter itu di film Leon. Oke, awalnya tuh ini adalah serial TV Spanyol ya. Terus dibeli sama Netflix, tapi Netflix cuma ngedit ulang secara season 1 dan season 2. Jadi awalnya itu durasinya kalau nggak salah 70 menit ya. Ya, kurang lebih saya tahu saya sih sebelumnya waktu bikin sama production house yang ada di Spanyol itu mereka
mereka merilis satu videonya itu kurang lebih 70 menitan. Sementara di Netflix itu kan mereka menggunakan rata-rata itu 40 sampai 50 menitan. Kurang lebih kayak gitu yang saya tahu ya. Jadi Netflix cuma ngedit ulang, nggak syuting lagi, habis itu ditayangkan di Netflix. Tapi menurut saya ini season 1-2 nih kurang ini, secara adegan perampokan tuh kurang sadis gitu. Dan karena dari kreatornya bilang ini cuma serial TV, jadi mereka tidak menampilkan adegan pembunuhan. Ya. Gitu. Adegan pembunuhan, kekasaran, nah itu kan dilarang di TV sebenarnya. Iya. Terus tapi penonton tuh jadi gregetan kalau menurut saya. Jadi masa sih nggak ada yang dibunuh ini, kok gini-gini aja. Jadi kesannya ada banyak adegan-adegan yang diatur sehingga inilah. Yes, akas sinetron gitulah. Ya, dimana harus melindungi dan harus mendidik, harus menginspirasi begitu-begitu. Ya. Terus yang paling basic itu di sini ada banyak unsur ikonografi. Wah, ya. Apa itu ikonografi? Apa itu ikonografi? Ikonografi itu adalah, jadi sebuah film itu menurut saya penting, sebuah icon dari film atau ikonografinya itu penting. Nah, menurut kalian tuh penting nggak sih ketiga, maksudnya yang kita ambil 3 unsur ini aja lah, ada topeng Dali, terus kostum serba merah, terus lagu Bella Ciao. Menurut kalian tuh seberapa ngefeknya di apakah ada korelasinya dengan adegannya atau ceritanya, itu gimana? Kalau saya nonton ya sesok taunya saya. Saya orangnya suka sok tahu kebetulan. Oke. Jadi Apa sok tahu? tolong teman-teman yang mendengarkan ini jangan percaya. Tapi sok taunya saya. Jadi warna merah itu kan identik dengan sebuah perlawanan. Keberanian. Di mana orang itu akan terkesan berani, membangkang, keras kepala dan macam-macam kuilah ketika ada unsur merah Mempertahankan diri. di situ. Terus kemudian sok taunya saya lagi, Dali itu kalau nggak salah satu seniman yang memiliki paham komunis. Di mana semua itu untuk bareng-bareng, kebaikan bersama seperti itu. Nah, kebetulan di film ini kan menceritakan tentang sebuah perampokan di mana ngerampoknya tuh bareng-bareng, arisan. Jadi arisan di bank, enggak di bank ya ini ya, di museum ya. Percetakan. Oh, percetakan uang ya. Di percetakan uang bareng-bareng, terus bagaimana mereka untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk dibagi bersama. Nah, kalau saya sih mikirnya ya itu ya, karena kalau sebuah pencurian tidak didasarkan berani dengan warna merah, lah gimana mencurinya? Nah, dari dasar sebagai itu kayak sebuah simbol gitu ya. Ya, bisa jadi kemungkinan itu yang diinginkan oleh pembuatnya. Kemudian terus dari topeng Dali ini yang mencerminkan paham komunis, mungkin ya itu tadi yang setelah mereka mendapatkan uang nanti akan dibagi bareng-bareng. Nek Bella Ciao gimana, mungkin ada teman-teman yang bisa nambahi, mungkin Mas Gading lah. Aku sih sok taunya cuman itu aja. Kalau aku mau nambahi sok taunya. Ya, jadi kalau sisiku dari topeng Dali terus warna merah, ya mungkin aku mikir tuh sekarang masyarakat tuh dimanapun udah kayak banyak yang muak lah dengan peraturan sistem gitu kan, ya, dengan sistem pemerintahan dan apa segala macam. Mereka tuh sekarang sedang mengidolakan sosok-sosok yang pemberontak. Iya, sosok-sosok pemberontak. Seperti kalau kita inget-inget itu film Joker. Ya. Nah, yang katanya orang jahat itu berawal dari orang baik yang tersakiti. Jadi muncul sosok-sosok perlawanan yang diidolakan oleh orang-orang sekarang. Kayak sebutannya anti-hero. Oh iya. Iya. No. Kalau hero kan itu membela ini ya, kebenaran ya. Tapi kalau ini tuh yang kayak sosok pemberontak. Karena aku lihatnya dari situ sih. Nah, Mas Gading gimana nih? Mungkin ada kebetulan kan kalau tidak salah Mas Gading ini tukang bersih-bersihnya waktu produksi, praproduksi gitu loh. Mungkin kan dia bisa menambah yang sebenarnya tuh gini loh coy ya. Kayak gitu, gimana Mas Gading? Kalau menurut saya, kenapa topeng Dali? Sebenarnya sih
ini karena saya memang ada di situ ya. Saya ini nggak sok tahu ini. Fakta ini. Siap. Fakta siap, ini. Mas. Siap. Sebenarnya ini ada salah satu, sebenarnya topeng Dali bukan satu-satunya pilihan topeng yang digunakan pada series ini ya, karena sebelumnya juga ada salah satu topeng dari pahlawan Spanyol, lupa namanya siapa. Itu awalnya menjadi pilihan karena topeng itu menggambarkan sosok-sosok seperti pemberani ya, terus karismatik, terus juga perlawanan gitu. Cuman jadi, tadinya banyak choice gitu ya. Ada beberapa choice, tapi ternyata akhirnya terpilihlah topeng Dali karena sutradara dan juga produser merasa bahwa topeng Dali ini lebih mengerikan dari topeng-topeng yang lain. Ternyata menemukan topeng baru yang soalnya lebih mengerikan. Ya, lebih mengerikan dan lebih kalau aku nonton dan melihat topeng Dali yang dipakai orang dan berjalan di jalan berjalan beriringan di jalan kayak wah ngeri bos. Kumisnya sampai jidat. Emang terkenal kebetulan pelukis itu tuh terkenal kumisnya. Kumisnya sampai ya seperti di topeng itulah penggambarannya. Iya, misterius gitu loh. Tadi bayangin ketemu di jalan ada orang pakai topeng Dali. Oh gak ngacir nontonnya. Gitulah. Nah, kalau musiknya itu musik Bella Ciao tadi kan kebetulan belum dibahas tuh. Ya. Mungkin selaku kru praproduksi bisa kalau nambahi pas gitu. Rapat lagu gak ikut saya Mas. Shift saya gak di situ. Shift saya pasti pembahasan topeng, pembahasan lagu gak ikut saya. Sebenarnya untuk pemilihan lagu itu ya mungkin tepat ya nuansanya. Bella Ciao itu ya dari background story-nya itu Bella Ciao kan tadinya lagu Italia. Iya, itu. Ini kan film Spanyol, tapi mereka menyanyikan lagu Itali. Itali. Bella Ciao itu kalau dalam bahasa Inggris artinya kayak dada, sampai jumpa sayang. Dada sayang. Berarti Indonesia nih. Iya, itu Didi Kempot versi Bella Ciao. Bisa jadi referensi lagu Didi Kempot itu dari Bella Ciao loh. Bisa jadi. Itu kalau di remake Indonesia nanti OST-nya Didi Kempot, dada sayang. Jadi kalau Bella Ciao ini kan artinya kayak selamat sama tinggal sayang ya. Untuk perempuannya. Iya. Untuk kekasih yang ditinggal. Iya, ditinggal perang pada waktu Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Melawan fasisme yang ada di Italia. Dan fasisme itu sendiri itu apa sih sebenarnya fasisme? Apa Mas Lutfi? Wah, kok saya ahli politik gue. Kalau tahuku tuh fasisme itu ada korelasinya dengan paham yang ini apa? Secara penuh mematuhi otoriter, mematuhi pemerintahan terus ini. Jadi tidak ada demokrasi dalamnya. Ya menurutku itu juga ada korelasinya dengan komunisme sih. Kalau disangkut pautkan dengan topeng Dali loh ya. Jadi match-nya di situ. Tapi untuk secara logika sebenarnya banyak sih lagu nggak cuma Bella Ciao gitu loh kalau mau dipikirkan. Kan kebetulan pada saat itu saudaranya itu dia kalau pusing ini ya terlepas dari semua makna itu ya, mana tadi ada fasisme terus apa itu lagu Itali, sebenarnya sutradaranya itu kalau lagi pusing butuh inspirasi dia dengerinnya lagu Bella Ciao. Sangat. Jadi dia muternya lagu Bella Ciao. Abot tenan. Kalau kita kan lagu-lagu sing enteng-enteng lah sing ora nggo mikir nek iki butuh mikir muternya lagu Bella Ciao. Pada saat itu dia langsung dapat ide. Wah, ini lagu cocok buat film ini. Segitu. Simpelnya sampai segitu. Tapi karena ya sekarang orang tahu itu jadi theme songnya mereka atau OST-nya mereka karena ada repeat gitu loh. Ada peletakan di banyak episode itu tadi terus secara ulang gitu. Jadi penonton tuh tahu oh ini theme songnya. Oh ini OST-nya. Dan gitu. itu efektif kan. Dan efektif. Itu sangat-sangat efektif. Gimana kalau pas saya nonton dan kemudian ada Bella Ciao di situ,
rasane di dada kok bergetar lu gak. Gak pengen wih perjuangan nih. Perjuangan ya. Dan lagunya terngiang-ngiang loh. Soalnya ya liriknya di repeat bela ciao loh. Dan iya kita di pikiran, di perasaan kayak wah aku merasakan dulu, merasakan apa di lagu ini, semangatnya gimana ketika menyanyikannya. Sama ketika waktu ini Profesor ketemu sama Berlin itu, waktu di api unggun, terus kemudian mereka bernyanyi temponya pelan, dari Profesor nyanyi kemudian mereka nyanyi bareng-bareng. Itu kan nuansanya tuh bener-bener dapat gitu loh. Aku nggak bayangin ketika lagunya nggak Bella Ciao, akankah dapat feel yang seperti itu? Itu terlihat simpel dan bejo ya, karena tadi seperti yang disampaikan Mas Raka, sutradaranya tiba-tiba dapat ide untuk menggunakan lagu Bella Ciao gitu loh. Kalau misalkan idenya pas itu nggak pakai lagu Bella Ciao, akankah dapat kayak gitu loh. Itu asik banget sih, walaupun kelihatan simpel dan ngasal, tapi ngasalnya tuh pas gitu loh. Dan juga lagu ini kan juga ditempatkan di scene nggak hanya scene patriotik atau scene menyedihkan kan, pas scene seneng pun Bella Ciao kan. Waktu bisa menggali itu waktu itu sudah Bella Ciao, dan kita juga rasanya happy nontonnya bahkan sesekali ikut nyanyi sedikit gitu loh. Ibaratnya kayak chance sepak bola kalau lagi ngegolin habis benar. Chance-nya langsung keluar gitu kan. Kayak gitulah kurang lebih rasanya tuh. Ya kalau secara psikologi sih ini sih masuk, soalnya penonton ya itu tadi dengerinnya secara berulang-ulang, terus adegannya juga pas keluarnya gitu kan. Iya. Ini kayak itu. Cocok di semua scene, dalam situasi scene manapun lah. Iya. Tapi kalau untuk ikonnya sendiri, ini tuh film yang termasuk paling berpengaruh di dunia secara ikon. Iya. Secara tidak sadar ya. Kalau flashback itu, ini kita lihat Joker. Ya sepelenya kalau orang lihat Joker, tiba-tiba di Instagram banyak lah orang yang make up ala Joker, rambutnya disemir-semir. Teman saya ada, teman kuliah saya ada, tiba-tiba besoknya masuk kuliah ini rambutnya hijau. Serius. Terus tiba-tiba dia ketawa sendiri. Sumpah serius, itu ada loh saya kayak gitu. Kayak sampai segitunya gitu loh pengaruhnya ke psikologi orang gitu. Dia merasa sama dia. Merasa sama dengan Joker itu, merasa tersakiti. Itu kan kekuatan sebuah icon kan. Kalau dari film La Casa de Papel ini tuh sebenarnya menginspirasi banyak orang. Yang pertama untuk melakukan kejahatan itu ada. Jadi ada orang melakukan ada positif negatifnya. Ada positif negatifnya. Ada perampokan yang pakai kostum ala-ala La Casa de Papel. Yang itu ada orang ngerampok di pom bensin gitu. Terus ini tuh menginspirasi banyak demonstran untuk melakukan demo. Jadi waktu demo mereka menggunakan kostum itu kayak di Lebanon, di Irak, di Prancis, Brazil. Terus saat match ini sepak bola di Arab Saudi, mereka juga mengeluarkan spanduk. Iya, bikin koreo ini. Ya, mereka bikin koreo La Casa de Papel terus dengan topeng tali. Terus mungkin nggak tahu ya kalau itu semua kan terinspirasi dari mereka. Terus ada Neymar sama Mbappe, terus ada klub dari Ligue 1 Prancis yang sebelum kick off itu pakai kostum itu. Oke, dan sebenarnya kita tuh di sini mau jelasin season 1 dulu ya. Dan untuk peringatan ini mengandung spoiler. Ya, jadi yang belum nonton mau nonton dulu aja. Habis itu dengerin podcast kita supaya ya inilah yang diharapkan oleh filmmakernya sebenarnya. Iya. Untuk ada diskusi-diskusi seperti ini gitu loh. Buat ada mendiskusikan, ini filmnya kok ngene sih? Ini filmnya kok kayak gini sih? Gitu. Sebenarnya itu diskusi yang diharapkan. Review yang seharusnya. Ya, review yang seharusnya, bukan menceritakan dari awal sampai akhir ceritanya. Udah nggak usah dibahas. Kasihan udah ngupload loh mereka itu udah ngupload. Iya. Nah, kalau dilihat-lihat nih, kita nggak usah cerita gimana kelanjutannya ya. Tapi kalau menurut kalian, di mana sih adegan konflik season 1 ini dimulai? Atau kalau dalam editing kan ada bilang kalau editing Hollywood itu konflik itu muncul dari menit ke-8. Jadi di menit ke-8 itu ada satu tokoh, nah itu yang memicu konflik sampai nanti akhirnya klimaks. Nah, menurut kalian untuk season 1 ini di mana konflik itu baru mulai?
atau pemicu konfliknya tuh di mana? Kalau menurutku ya, menurutku pendapatku pribadi itu pertamanya dari Monica Gazebije. Monica Gastambide. Dia dikasih HP sama Arturo Roma. Gak dikasih Pur. Jadi menurut penceritaannya memang namanya series, namanya sinetron lah ya. Ceritanya itu tidak hanya satu konflik atau ceritanya bukan linear satu penceritaan, tapi ada berlapis-lapis cerita di dalam situ. Jadi ada paralel gitu ya. Paralel. Jadi kalau di film yang sekali tayang lah misalnya, itu kan ceritanya ya satu aja, kebanyakan hanya satu, dan nanti nanti akan ada sebab akibatnya dan lain-lain. Cuma di series ini di awal episodenya pun langsung ada beberapa cerita yang kemudian itu menjadi sebab dan juga akibat yang akan menjadi konflik di pemicu di episode lainnya. Salah satunya itu tadi seperti Monica Gastambide itu tadi, karena memang punya cerita di backstory-nya, di linearnya dia punya cerita mengenai perselingkuhan yang akhirnya membuahkan anak, dan anaknya itu pun tidak diharapkan oleh Monica karena memang anak haram, hasil perselingkuhan dengan anak haram, anak hasil wiwi dengan yang lain. Iya. Telat angkat. Emang kok di film-film tuh biasanya sekretaris tuh kayak iya. Gak cuma di video ya emang, Pak. Saya tuh sering lihat film-film atau jenis video-video itu emang namanya sekretaris itu emang rentan gitu. Iya, nama sekretaris itu langsung kalau bilang pekerjaan apa? Sekretaris, Mas. Waduh. Langsung pikirannya kemana-mana. Nah, sama juga kayak Monica ini. Ceritanya pun hampir sama, seperti yang banyak dibahas di film-film yang lain. Namanya sekretaris, affair dengan atasannya, kemudian hamil, tapi sialnya ketika dia mau menyelesaikan masalahnya, kemudian datanglah perampokan. Sial ya. Sialnya 2 kali ya. Asli emang. Jangan jadi sekretaris lah, nggak cocok. Sial. Datanglah perampokan. Oh, buat teman-teman yang mendengarkan mungkin sekretaris bukan mengatain kalian, ya, maksudnya ngatain Monica Gastambide ini yang kebetulan sial gitu. Gitu kan maksudnya. Di film-film kan bukan di kehidupan nyata kan. Sama di video. Sama di video. Bukan di kehidupan nyata sekretaris itu penting banget tuh, sumpah. Kalau nggak ada sekretaris ya hancurlah perusahaan ya. Stay home up. Itu tadi pokoknya Monica minta gugurin, terus hanya sama Denver sama perampoknya dikasih uang buat jaminan. Nah terus ketahuan sama Berlin. Nah menurutku itu awal dari pemicu konfliknya. Semuanya jadi ruwet gitu loh situ. Kalau menurutku sih dari itu sih. Kalau menurutmu dari apa? Kan ini kan banyak line story-nya. Banyak paralel adegannya. Ya karena kalau menurutku sih karena ini series ya, beberapa nonton film series atau tayangan series gitu, itu sebagian besar selalu menampilkan banyak protagonis karena untuk mempertahankan durasi atau serial mereka supaya nggak cuma 3 serial terus berhenti, 3 episode berhenti kayak gitu. Protagonis itu yang baik atau yang gimana? Nah, coba dijelasin biar nggak salah kaprah ini yang dengerin. Pemahaman tentang protagonis dan antagonis adalah protagonis adalah sosok yang diceritakan di sebuah film, baik itu tokohnya penjahat atau tokohnya baik. Ketika itu menceritakan tentang dia, maka itulah protagonisnya. Yang punya tujuannya. Yang punya tujuannya. Nah, contoh kita ambil episode 1 di season 1 La Casa de Papel atau Money Heist. Itu kan kebetulan film dimulai langsung tokoh Tokyo ya kan. Terus Tokyo jelasin dan macam-macam sampai Tokyo ketemu sama profesor. Nah, menurutku dari situ sih sudah bisa dipastikan bahwa di episode 1 itu protagonisnya jelas banget kalau itu Tokyo. Walaupun Tokyo adalah penjahat, namun Tokyo itu tokoh utama yang
menceritakan tentang jalannya cerita di film itu. Sementara antagonis Nah, antagonis itu kebalikannya dari protagonis. Jadi dia itu kalau protagonis kan kesan yang stigma orang yang tahu adalah tokoh Orang yang jahat. baik. Kalau protagonis, Oh, ya. kalau antagonis orang yang Antagonis orang jahat. jahat. Nah, maksudnya orang baik dan orang jahat adalah sebenarnya protagonis itu yang menjelaskan jalannya cerita, sementara antagonis itu yang menghambat cerita, yang menghambat si tokoh utama ini untuk berhasil melakukan keinginannya. Nah, contoh Tokyo dan Profesor yang pengen mengambil uang, bukan mencuri. Nah, nanti perhatikan terus ya, didengerin terus. Jadi sebenarnya bukan mencuri. Nah, yang mau ambil uang itu terus kemudian dihalangi oleh banyak tokoh. Nah, inilah mengapa aku ngomong di sini multi protagonis. Jadi ada polisi, ada Sandra yang di dalam, kemudian bahkan ada temennya sendiri kayak gitu. Nah, di mana konflik ini dimulai? Ya menurutku dari awal pun, dari episode 1 pun konflik sudah dimulai ketika Tokyo nggak bisa pulang ke rumah. Itu sudah itu awalnya. ya, karena menurutku ya kembali ke multi protagonis, setiap episode punya protagonisnya masing-masing. Namun satu season ini ya protagonisnya jelas timnya Profesor. Jadi tiap episode punya protagonisnya sendiri, dan itu yang membuat tiap episodenya menarik. Karena episode 1 protagonis siapa, konflik siapa, selanjutnya ganti sampai endingnya. Tapi 1 sampai akhir di season 1 itu layar utamanya itu timnya Profesor. Protagonis layar utamanya itu timnya Profesor. Antagonisnya polisinya. Nah, kurang lebih sih seperti itu menurut saya. Jadi memang konfliknya udah dimulai dari awal sih, menurutku gitu. Sebenarnya ada satu lagi, Mas. Tritagonis. Nah, ini buat Tambahan aja. Kok kesannya saya menggurui teman-teman yang mendengarkan ini kita loh. sharing Oh, gitu. iya. Pembicaraan-pembicaraan Kan ini yang pembahasannya diharapkan beda gitu. Oke, loh. siap. Kan menggurui. Nah, yang bukannya sudah. Jadi banyak Ini negara demokrasi. Ngomong nggak dilarang. Jadi sebenarnya banyak tentang penokohan gitu ya. Ada protagonis, ada antagonis, tritagonis, dan ada macam-macam lain. Nah, paling utama sih di sebuah film biasanya ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Nah, tritagonis ini biasanya kalau di film cinta-cinta atau di dalam kehidupan cinta-cinta itu dia adalah sahabat dari protagonis. Nah, tugasnya dia itu kadang membantu protagonis, tapi kadang juga dia yang menghambat. Penengah gitu ya. Nah, dia tuh bisa menaikkan ketegangan di salah satu episode, tapi bisa menurunkan juga. Lah, contoh yang paling jelas di episode 1 tuh Tokyo. Itu Tokyo. Menurut saya loh ya. Menurut saya, mungkin teman-teman dari penjelasan saya tentang tritagonis itu mungkin bisa dapetin tokoh yang lain. Ayo kita diskusi. Tapi menurutku Tokyo Tiba-tiba brengsek banget itu. Tiba-tiba bisa chaos. Kayak dia tuh kayak mercon gitu loh. Mercon tapi melempem loh, Mas. Kelihatannya tuh sumbunya nggak hidup, tapi tiba-tiba der. Nah, gitu loh. Kan wagu ya. Wah, jengkali banget gitu loh. Tapi kadang dia juga membantu untuk menyelesaikan masalah itu gitu loh. Angel itu tritagonis bukan sih menurutmu? Angel. Oh, yang polisi itu ya? Heeh. Angel itu Temannya inspektur yang gendut, cowok. mungkin yang bisa jahat. mungkin bisa dikatakan tritagonis. Kok menurutku ya di episode-episode terakhir season 1 tuh dia jadi tritagonis. Wadah. Enggak sih. Kalau episode menurutku malah antagonis. Karena dia akhirnya si Profesor kan hampir terungkap. Ya. Ya kan? Sampai akhirnya tapi kemudian dia dihambat lagi. Ya. Ya kan? Dan menurutku dia antagonis karena dia penghambat. Tapi untungnya nggak sampai menghambat-hambat banget karena dia kecelakaan loh. Tapi pada akhirnya dan di episode selanjutnya dia jadi antagonis. Ya. Kalau menurutku meskipun dia baik dia antagonis karena dia menghambat. Bisa ya, sebenarnya bisa ya bisa tidak sih, tergantung layar mananya. Kalau Perspektifnya. kalau layarnya seasonnya ya dia antagonis, tapi kalau layarnya episodenya itu dia bisa tritagonis karena di episode itu kan kebetulan nyeritain tentang Profesor Mourinho ya, yang dia
dipecat terus diburu-buru itu loh. Terus si siapa Angel itu kan Mourinho. Iya ngomongnya Mourinho. Raquel Mourinho gitu lah. Mourinho. Pelatih ya Mourinho. Itulah pokoknya. Soalnya aku mendengarkannya Mourinho gitu. Itulah pokoknya Raquel lah gitu aja. Aman ya Raquel. Nah, waktu Raquel itu sudah diburu karena dia disangka dia juga salah satu pelaku. Kan Angel menyembunyikan informasi toh. Nah di episode itu mungkin bisa dikatakan si Angel itu tritagonis. Tapi kalau keseluruhan satu season menurutku ya aku setuju sama Mas Gading, dia antagonis. Gitu sih. Nek pertanyaanku gini. Kesimpulan sih, kalau soal penokohan nih, berarti tidak ada yang konsisten nih di antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Apakah memang begitu? Apakah ada salah satu tokoh yang konsisten di mana dia memang dia benar-benar pure protagonis, benar-benar pure antagonis atau gimana? Nggak ada sih itu menurutku kayak efek surprise aja sih. Ibarat gini ya, boleh dibocorin dikit ya. Kalau soal jadi mereka itu ini lagi syuting nih. Tim penulis naskahnya itu mempersiapkan untuk next episode-nya. Cerita next episode-nya. Jadi nggak ada yang tahu naskah next episode-nya tuh kayak apa. Sampean tahu dari mana ya? Saya krunya aja nggak tahu loh. Mas Gading krunya loh ini. Tahu ya kamu ini. Mas Gading dari mana kamu pas syuting tidur kamu. Makanya nggak tahu. Tahu dari mana kamu? Tahu pas syuting delik kamu tidur kamu. Habis ngedrop orang tidur kamu. Jadi sebenarnya proses penulisan naskah di series ini sebenarnya itu hampir sama kayak penulisan sinetron di Indonesia. Iya kejar tayang. Yes. Karena beberapa alasan sih. Alasan pertama karena memang ini awalnya adalah budgetnya dikit. Pertama, kedua karena memang ya ini tidak diproyeksikan untuk internasional. Awalnya. Ketiga, sebenarnya yang paling make sense alasannya sih karena mereka meminimalisir bocornya ending atau bocornya cerita-cerita yang kemungkinan bakal bocor dan merusak cerita itu sendiri. Sebelum filmnya jadi. Sebelum filmnya jadi ya mereka sebisa mungkin menutup gimana next ceritanya, gimana endingnya. Nah gitu. Jadi kalau ditanya sutradara ataupun penulis naskahnya pun itu tidak tahu bagaimana ini. Misal episode 1 udah selesai nih. Episode 2 kemungkinan endingnya belum jadi. 3 apalagi gitu. Kejar tayang sekali. Kejar tayang sekali. Di sini syuting penulis naskahnya sambil mengolah ceritanya lagi untuk next episode-nya. Jadi sebenarnya yang kaget gak cuma penonton, itu mungkin sutradara juga kaget. Sama pemainnya gitu. Kaget. Kayak oke Nairobi, besok kamu mati. Tapi season 1 belum mati. Itu kan nggak tahu. Itu kan sampai pemainnya itu nggak tahu. Tiba-tiba kamu mati, Tokyo mati loh. Siapa tahu Tokyo ditangkap kan. Ini nggak ada yang tahu loh. Jadi ya memang karena itu tadi sih. Yang paling make sense ya itu karena alasannya ingin menjaga, menutup kerahasiaan cerita itu sendiri. Pemain pun nggak tahu mau besok nih mau syuting gimana. Kayak Oslo matinya tuh season 1 bukan sih? Season 1 ya. Season 1 mau season 2 kalau nggak salah. Itu berarti dia juga nggak tahu ya? Iya dia nggak tahu. Oke Oslo besok kamu rilis. Berarti bayarannya kan cuma sampai segitu. Oslo minta rekening ya. Lagi syuting kok tiba-tiba minta rekening. Terus tanya di grup WhatsApp bro, kok aku diminta rekening ya? Kamu diminta bu? Enggak ya, aku enggak. Waduh kenapa ya aku diminta rekening ya? Dikiranya mau bayaran termin 1, ternyata total. Ternyata dilunasi. Dan kalau dilihat dari prosesnya, ini kenapa kita bisa tahu prosesnya karena kita nonton dokumenternya juga. Kalau istilahnya kayak BTS-nya gitu lah. Setelah nonton season 4 selesai, sebenarnya kayak film dokumenter pembuatan filmnya gitu. Kalau dilihat dari penulisan naskahnya, sebenarnya series itu nggak cuma satu yang nulis naskah ya. Jadi mereka punya tim. Iya, tim kayak keroyokan gitu. Misalnya di sini tokonya ada 8 orang. Itu mungkin ada 8 penulis naskah yang pegang karakternya satu-satu. Misalnya aku pegang Nairobi, si Gading pegang Berlin, terus Lutfi pegang Profesor. Itu buat
menjaga konsistensi karakternya itu ya kalau secara penulisan naskah series film gitu. Dan menurutku itu ngaruhnya ke penonton juga, ke psikologi penonton. Kayak penonton tuh jadi bisa milih, oh aku nih profesor banget gitu. Oh, aku ini Denver banget lah, sing goblok tapi nganu. Dari tokoh pun juga punya apa ya, menginspirasi penonton juga. Oh aku ini kok mirip-mirip ini ya. Mirip-mirip Arturo. punya biasnya ya, punya bias. Kok aku asu banget ya Arturo ya. Tapi Arturo tuh menurutku yang paling manusiawi loh. Kenapa? Ya mungkin semua manusia tuh punya naluri kayak gitu ya. Cuman ya itu kesalahan yang paling manusiawi, teman. Ya orang nggak suka-sukanya karena dia bejat tuh lah, PK. Ya. Enggak sih, menurutku kenapa itu orang kejahatan yang menurutku tidak bisa ditolerir sih kok, kejahatan kayak gitu sih. Kenapa Arturo dibenci? Benci. Ya katakanlah dibenci lah, nggak mungkin nggak dibenci lah. Karena memang itu tadi dia menghalangi si tokoh, menghalangi antagonis, protagonis, menghalangi protagonis untuk melakukan sesuatu hal, tapi yang dilakukan dia ini receh loh. Iya kan? Yang dilakukan itu receh dan nggak berani nyuruh orang. Nyuruh orang. Mungkin kalau pecundang lah. Pecundang. Nyuruh. Mungkin kalau dia apa yang dilakukannya itu patriotis, mungkin dia juga disukai loh. Iya. Mungkin itu emang mungkin disengaja supaya penonton itu merasakan bahwa tokoh yang cengeng banget lah. Mungkin memang butuh seperti itu. Mungkin emang sengaja gitu. Terus sih menurutku. Nyambung juga, ya bener, manusiawi. Kalau menurutku Arthur itu udah dark jokes. Karena apa? Dia sama kayak kita loh. Dia pengen semuanya baik. Dia punya usul nih. Tapi dia gak mau ngelakuin. Dia gak mau ambil resiko. Dia gak mau ambil resiko. Sama kayak kita wah iki apa namanya, misalnya beras naik iki, kita harus iki yes ngono budal demo ae. Tapi dia enggak pernah demo. Kita enggak demo loh. Kita cuma ngeluh sama kayak netizen lah. Kita ngeluh karena ini, tapi ya cuma ngeluh di ini media sosial. Oh iya. Di action nyatanya ya enggak loh. Bisa. Ya itu paling mewakili manusia kita lah, mewakili kita banget lah Arthur gitu. Mencerminkan. Iya, mencerminkan kita loh. Nah, aku kalau misalkan membahas tentang tokoh ini ya, yang tokohnya ada 8, kemudian ada tokoh-tokoh yang lain. Ini tuh beberapa dari film layar lebar ya, film panjang gitu ya. Itu tuh ada beberapa film yang punya istilahnya ngomong tuh rumus mungkin ya. Jadi kalau ada film-film gangster, film-film pahlawan, itu tuh pasti ada tokoh-tokoh yang memiliki intelijen khusus gitu loh. Kayak contoh di sini kan profesor pinter banget. Kemudian Tokyo yang dia pemberani tapi naif pemikirannya. Kemudian ada Rio yang begitu cerdasnya sampai bisa ngehack dan semacamnya kayak gitu kan. Nah, ini tuh emang menurutku sudah dirancang sejak awal sehingga nyambung tadi pembahasannya Mas Raka. Setiap tokoh ini punya penulisnya masing-masing ya, karena memang targetnya membuat bias untuk penonton. Jadi di mana ada tokoh-tokoh seperti Arturo Roman yang dibenci, kemudian ada tokoh seperti profesor yang dipuja segitu cerdasnya, kemudian ada Berlin. Nah, saya pasti yakin teman-teman yang mendengarkan banyak yang suka Berlin. Kalau kalian nonton, aku yakin kalian pasti suka Berlin. Dan aku nggak suka. Oh, nggak suka ya. Aku ngomong sama pendengar, bukan kalian. Nggak usah ngerasain gitu loh. Oh, nggak ngomong sama kalian kok. Nah, setahu saya, mereka itu memang sudah merencanakan bahwa tokoh ini akan seperti apa, tokoh itu akan seperti apa, sehingga memang diperlukan penulis sendiri untuk menulis tiap tokoh. Setahu sih gitu ya. Mungkin targetnya itu sih Mas, buat biar targetnya ke penonton, biar penonton tetap nonton aja terus sampai season berapa, sampai episode berapa gitu sih. Tapi menurutku kurang sih kalau buat munculin public enemy atau tokoh yang dibenci itu menurutku kurang sosoknya. Oke lah, Arturo dibenci terus
emang cukup ini sih kalau pas dia ngomong tuh kayak kita kayak anjing mbok kowe dhewe sih. Terus ada inspektur. Nah itu menurutku kurang loh. Kurang kuat untuk jadi alasan ini tokoh yang dibenci. Sebenarnya kayak sinetron ya harus ada satu penjahat yang kayak dibenci banget kayak ya. pelakor gitu ya. Kalau Kayak series pelakornya ya. Series Korea tuh ada satu orang yang lucu, cantik tapi goblok. Nah gitu. Yang tukang ngelawak lah kayak gitu. Tapi kurang tuh loh untuk menimbulkan satu sosok yang benar-benar dibenci gitu. Dan itu kalau menurutku banyak karakter yang mereka buat untuk supaya orang benci itu justru malah di season 3 sama 4-nya. Tapi kita sekarang bicarain season 1 dulu. Season 1 dulu, Ya. jangan buru-buru, oke.